Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسنة المتصلة الإمام فقيه الشيخ محي الدين أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي نفعنا الله به وبعلومه ونفحاته وسرره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faman ittaqa syubhati ay taharraza anha wa tarakaha. Faman ittaqa, maka barang siapa yang menghindar ia orang atau menjauhi ia orang asyubhati akan perkara-perkara subhat, ay artinya taharraza menghindar ia orang anha darinya syubhat, wa tarakaha dan meninggalkan ia orang akannya syubhat. Wal muradu biha, dan sebelumlah yang dimaksud dengan asyubhat al-mushtabihat ialah al-mushtabihat. Faqad istabra'a, maka sungguh membebaskan ia orang bil hamzati wa tarkihi. Istabra'a dibaca dengan hamzah dan meninggalkan hamzah. Ai artinya hasalal bara'ata lidinihi anin naqsi wa irdihi minat ta'ni fihi. Hasalal bara'ata membuat memperoleh, menghasilkan ia orang akan kebebasan lidinihi bagi agamanya orang, anin naqsi dari kekurangan, wa irdihi dan kehormatannya orang, minat ta'ni fihi dari tuduhan padanya orang. Kemarin dijelaskan bahwa pembahasan sebelumnya perkara halal itu jelas, perkara haram itu jelas, dan antara halal dan haram itu ada namanya umurun mushtabihatun, perkara-perkara yang tidak jelas apakah dia halal ataukah dia haram, yang mana perkara ini banyak yang tidak diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, siapa yang menghindar dari perkara-perkara syubhat tadi, maka orang tersebut telah menjaga agamanya dari kekurangan dan menjaga kehormatannya dari tuduhan-tuduhan orang lain. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna man ata syai'an, akan bahwa sesungguhnya sebermula orang ata syai'an yang melakukan ia man akan sesuatu, yadunnuhun nasu yang menduga akannya sesuatu oleh manusia, syubhatan akan sebuah kesyubhatan. Wa huwa, dan bermula ianya orang, ya'lamu ialah mengetahui, annahu akan bahwa sesungguhnya sesuatu halalun ialah halal. Fala haraja alaihi, maka tidak ada dosa atasnya orang, minallahi dari Allah, fi dzalika pada itu sesuatu. Walakin akan tetapi, idza khasyiya apabila takut ia orang, min ta'nin nasi fihi dari tuduhan manusia padanya orang, bisababi dzalika dengan sebab itu sesuatu, karena tarkuhu niscaya ada oleh meninggalkan sesuatu, hina idzin ketika itu, husnan ialah baik.
istibra'an li'irdihi, agar karena menjaga atau membebaskan li'irdihi, bagi kehormatannya orang. Ketika ada sebuah perkara, ketika seseorang melakukan sesuatu yang mana menurut kebanyakan orang sesuatu itu merupakan perkara syubhat, padahal orang itu tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya halal. Kalian misalnya santri, pulang kalian ke masyarakat, kalian tahu, kalian sudah dipelajari, sudah belajar bahwa perbuatan yang kalian lakukan ini memang boleh dilakukan, tetapi kebanyakan orang kampung atau orang-orang kampung tidak tahu bahwa perkara itu boleh, menganggap perkara itu sebuah syubhat. Maka bagaimana ketika melakukan perbuatan itu, ketika kita melakukan itu tidak mendapatkan dosa? Kenapa? Karena memang perbuatan itu boleh dilakukan. Tetapi kalau kita khawatir seandainya melakukan perbuatan itu akan muncul fitnah, akan muncul tuduhan dari masyarakat, maka yang paling bagus adalah kita tinggalkan. Makanya ketika kalian yang lebih lama di pondok, mungkin ya dalam setahun daripada di rumah, ketika kalian pulang ke rumah jangan langsung sok-sok tampil, harus dia yang nomor satu. Nah, kita tengok dulu kondisi. Baru pulang, nyampe rumah hari Kamis, besoknya sujud subuh Jumat, datang ke masjid, dia jadi imam. Langsung rakaat pertama baca sajadah, rakaat kedua baca boleh tak tuh? Bukan boleh, sunnah kita membaca surat sajadah. Masalahnya masyarakat di sana mungkin para pekerja biasanya baca surat-surat pendek. Kalian baca surat yang panjang-panjang, bagaimana kondisi masyarakat? Senang dia tuh atau bangga? Weh, Masya Allah, belum setahun di pondok udah bacaannya seperti 30 juz, menggigil lagi kaki kami, mantap. Atau ada muncul fitnah, baru setahun adalah cenderiko, gimana kalau lah 6 tahun, mungkin Al-Baqarah di bajunya. Jadi hati-hati ya. Baru datang keliling-keliling kampung, nampak perbuatan yang salah, ui dasar neraka, ui dasar sesat, kullu itu neraka. Kalaupun seandainya benar, misalnya biasanya di kampung misalnya ada sebuah tradisi, mungkin yang di sana ada ikhtilat bainar rijal wan nisa, laki perempuan itu bercampur baur. Salah apa tidak tuh? Salah, tapi tidak bisa langsung datang baru hari pertama langsung ambil mic, langsung ceramah, assalamualaikum, ini semua memang setan semuanya, ini bubar lah. Jadi ada tahap-tahapannya. Nanti udah jadi orang penting, nanti udah jadi kades, udah jadi PRT, Pak RW, baru langsung. Hati-hati. Yang benar aja harus kita toleran. Artinya jangan sampai untuk menjaga diri kita, untuk menjaga kehormatan. Apalagi ada orang yang zaman sekarang dia salah malah menyalahkan yang benar. Tuan goblok itu. Kita tahu ini halal, orang lain menganggap ini syubhat, kita harus tahan. Jangan sembarang mengucapkan, jangan lakukan. Ini semua orang menganggap itu halal dan benar, orang bodoh menganggap itu syubhat. Disalahkannya yang benar, itu syubhat, perkara syubhat. Dolalah katanya. Wah, yang dolalah tuh. Ini ada dua nih kan, ada kalanya orang suka membolehkan segala sesuatu, ada orang yang mengharamkan segala sesuatu. Itu salah itu ya. Kita di mana? Kita di tengah, wasatiyah ya. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, yustahabbu likulli man, disunnahkan bagi setiap orang,
irtakaba yang melakukan ia orang ma akan sesuatu, yad'un nasa yang mendorong ia sesuatu akan manusia, ilal waqi'ati kepada fitnah, fihi padanya orang. Disunahkan ayyasturo akan menutup ia orang atau menyembunyikan ia orang ala nafsihi atas dirinya orang. Kaman ahdatsa fi sholatihi seperti orang yang berhadas ia orang di solatnya orang. Huwa atau sementara ianya orang muntazirun ialah menunggu iqamataha akan iqamahnya solat. La siyama terlebih lagi ma'a qurbiz zamani bersama dekatnya waktu. Fa yustahabbu lahu maka disunahkan baginya orang ayyakhuda akan mengambil ia orang bi anfihi dengan hidungnya orang, tsumma yansurifu kemudian berpaling ia orang, muhiman agar menduga annahu akan bahwa sesungguhnya orang ra'ifa ialah mimisan ia orang, satron ala nafsihi agar menutup atas dirinya orang, li'alla yakhudun nasu agar tidak menyerang oleh manusia fihi padanya orang. Ba'dul ulama mengatakan ketika seseorang melakukan sesuatu yang berpotensi memunculkan fitnah, memunculkan tuduhan, maka disunahkan perbuatan itu ditutupi atau disembunyikan. Contohnya ada orang yang berhadas, misalnya sedang sholat dia berhadas, kentutnya kentut silent, bila sautin wala rihin, nggak bau, nggak bunyi, kentut sopan namanya. Kalau kita langsung balik kanan keluar masjid, khawatirnya ini akan orang fitnah gaya lagi, mentang-mentang imamnya dikit bacaannya kurang bagus dia langsung keluar masjid, sombong kali santri itu. Khawatir muncul fitnah, khawatir muncul gitu. Lanjut sholat, enggak, cuman lakukanlah perbuatan lain yang menduga, yang membuat dugaan orang tidak salah, bukan tidak salah ya, yang agar terhindar dari fitnah. Kalau di sini contohnya pegang hidung, jadi kentut nggak dengar, gimana caranya? Pegang hidung, sedikit, keluar, cicaknya mimisan. Jadi kalau orang lihat kan, dia membatalkan sholat karena hidungnya mimisan. Jangan dipaksakan kentut, tidak dengar mana, paksakanlah, lainnya keluar nanti. Jadi lakukan sesuatu, intinya apa? Lakukan sesuatu agar terhindar dari fitnah, itu intinya tuh. Atau sedang nunggu azan, udah mau iqomah, bentar lagi iqomah, kentut. Nah kalau saya pergi ngambil wudhu takut fitnah, takut mungkin dituduh santri segala macam, biasa lah ya, kalau santri biasa kan dicari-cari kesalahannya itu. Nah gimana caranya? Gimana biar enggak atau saya cecak sakit perut kan, balik ke belakang. Itu caranya. Kalau di sini kan gitu juga kan. Kalau sini gimana ya biar saya bisa ke kamar mandi? Kalau enggak batal wuduknya itu. Ngapa? Skip Ustaz, tidak ada sholat. Iya alasan. Kalau di sini ustaznya udah tahu semua, pengalaman masalahnya kan. Dulu santri waktu pas jadi santri gak sukses. Sekarang jangan sampai santri sukses mengelabui dia. Tadi itu pentingnya menjaga kehormatan. Ya, apalagi kalian yang santri. Bukan sembarang santri ya, bukan santri kaleng-kaleng nih, tapi santri galon-galon.
galon balumui. Waja'a dan datang anna Anasan bahwa sungguhnya Anas radhiyallahu taala anhu kharaja li salatil jumu'ati, ialah keluar ia Anas untuk salat Jumat. Fara'an nasa, lalu melihat ia Anas akan manusia raji'ina minha, hal keadaan kembali atau pulang minha dari salat Jumat. Fadakhala mahallan, lalu masuk ia Anas akan satu tempat la yarawnahu, yang tidak melihat ia Anas, yang tidak melihat mereka manusia akannya Anas. Wa qala, dan berkata ia Anas, man la yastahi minan nasi la yastahi minallahi, barang siapa yang tidak malu ia orang dari manusia, niscaya tidak malu ia orang dari Allah. Ini ada kisah bagaimana hampir sama ya, intinya di sini beliau bagaimana sikap malu atau menjaga diri, menjaga kehormatan. Pada suatu ketika Anas pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Belum sampai di masjid, nengok orang sudah selesai sholat Jumat, udah balik pulang. Nah, agar tidak nampak sama orang, beliau sembunyi di suatu tempat. Oh, berarti sama-sama kami saja. Beda-beda tipis. Mending kami saja. Kami datang Jumat pas khotib udah naik mimbar. Ini udah pulang, jangan samakan. Ya. Beliau ini terlambat, ya karena pertama dulu nggak ada mic. Yang kedua, beliau itu tidak tahu, tidak sengaja datang terlambat. Kalau kalian sengaja melambat-lambatkan, nah itu bedanya. Makanya kami kalau keluar tanpa izin itu malu kami. Makanya kami sembunyi-sembunyi. Kami mencari tempat yang la yarau ustaz, yang tak bisa dilihat oleh ustaz. Mengamalkan ini mendapat dalil C ya. Apa dalil ma la yastahi minan nas la yastahi minallah la siyama al ustaz. Jika katakan siapa yang tak malu tidak malu sama manusia, tak malu apalagi ustaz guru kami, pastilah kami lebih malu. Ini artinya jangan sampai ini beliau melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Kebanyakan orang melakukan kesalahan dengan sengaja tapi malah berbangga-bangga. Misalnya ada yang santri misalnya yang bawa HP padahal peraturan tidak boleh. Lagu bangga-bangga dia. Wih, tidak boleh bawa HP itu dong, melampaui aturan. Bilanglah iri, ni pinjam. Boleh, yuk. Itu jangan disepelekan ya. Ketika ada kawan kalian negur lalu hati kalian tidak tergerak, itu bukan hal yang sepele itu. Kok cabut? Biarlah. Uang sebenarnya bukan nak dia cabut kan, karena nak bisa macet pagar aja kan. Tapi tidak, kalau santri tidak ada yang tidak bisa macet pagar. Sebesar apapun badannya, setinggi apapun pagarnya, nyampe. Itu mantapnya. Saya aja kesulitan santri. Mungkin dapat amalan meringankan tubuh mungkin ya. Alhamdulillah lah di sini tidak ada. Di sini belajar semua. Entahlah nanti ya. Insyaallah. Ya logikanya ngapain lagi kalian? Tidak ada rugi satupun guru-guru di sini. Kalian yang rugi. Udah manjatnya susah-susah, nanti lompat keluar terpijak paku, belum dikejar ular. Nanti semak ya. Nanti sembunyi-sembunyi, deg-degan, nyampe keluar. Iya kalau ketemu orang baik. Kalau ketemu sama orang-orang yang bawa parang nanti gimana kalian? Santai aja lah di sini.
nikmati ketidaknikmatan itu. Yang penting ngaji ngopi. Santri itu ya, ngaji dan ngopi tanpa rokok. Ya, karena kopi itu identik dengan pakai apa aja kalau pakai permen apa tuh? Pengen apa nama itu? Pakai tangkai gayanya. Jadilah dapat gaya kan. Kopi. Minum kopi bismillah. Nawaitu syurbal qahwah bimana wa bihi. Selagi ada ongok-ongok kopi itu berpahala kan mantap nih. Ini ada pula orang yang bilang kopi itu dari Yahudi dah apa, bid'ah tak apa, dolalah dan neraka tanya. Dilempung lah baca kalau. Dijelaskan dalam kitab ngaji, makanya ngaji ya. Ada tuh apa saya dapat kopi itu termasuk minuman ahli neraka atau apa katanya. Itu singgunglah saya. Kopi itu jelas sahabatnya. Kenapa kok dikatakan orang minum kopi aroma, selagi aroma kopi di mulutnya itu pahala ngalir? Karena kopi itu identik dengan orang belajar. Ya, setiap hampir dipastikan kalau pesantren yang belajar kitab itu belajar begadang sampai tengah malam, itu hampir dipastikan temannya adalah kopi. Kitab, kamus, kopi. Kalau kopi kan gitu kan, tidak boleh sekali banyak kan? Harus lebih banyak pula angin terhisap daripada kopinya lagi. Saya pernah ditegur tuh, minum kopi. Kamu minum kopi atau minum jus? Loh, emang kenapa? Kalau kopi itu tidak boleh banyak-banyak. Oh gitu ya, ya. Jadi ada kitabul qahwah. Ada ya asli kitab kopi. Jadi cara minum kopi itu ada caranya. Jangan sembarang. Kalau santri enggak minum kopi kayak minum air putih gitu. Serbuk-serbuknya ditelannya langsung. Tapi kalau punya penyakit apa namanya? Yang enggak kuat itu, ini lah ada usaha. Ganti kopi dengan teh. Atau kopi apa katanya itu? Enggak, yang enggak tahu. Yang katanya enggak apa-apa sikit asam lambung. Kopi arek, enggak kopi arek kayaknya. Yang 7 apa nih? Itu. Saya tidak tahu katanya itu enggak apa-apa untuk apa nah orang asam lambung apa? Asam lambung ya, enggak apa-apa katanya. Enggak, saya enggak promosi ya, kan ada yang jual kan. Saya enggak promosi. Intinya apa? Intinya orang biasa saja harus menjaga harga dirinya, apalagi kalian sebagai thalibul ilm, sebagai orang mencari ilmu agama, sebagai santri. Rusak nama kalian, rusak nama pondok kalian secara tidak langsung bisa merusak nama agama. Jadi berat jadi seorang santri itu. Tapi kalau kalian bisa menjaga alma mater kalian, menjaga nama kalian sebagai seorang santri, maka insya Allah dunia akhirat dapat semuanya. Wa qala ba'dus salafi wallahu a'lam bissawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.